Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, hari ini kita akan lanjutkan pertemuan KMB Pergerakan dan Koordinasi dengan gangguan persepsi sensori ya, terutama pada mata. Nah, khususnya adalah gangguan lensa. Masih ingat anatominya? Gangguan lensa yang mana? Ya, baik, nanti kita akan bahas satu persatu ya. Kita akan review juga tentang anatomi lensa. Nah, anatomi dulu. Jadi lensa kalau di kamera itu kan ada lensanya. Nah, kalau mata juga ada lensa mata. Nah, ini yang ditunjukkan pada panah nih ya, yang dikatakan lensa, yang dia bentuknya cembung ya. Kemudian yang kalau di kamera itu ada diafragma, di mata itu namanya pupil ya. Filmnya di kamera berfungsi sebagai retina. Jadi lensa tadi digunakan untuk pembiasan terhadap cahaya. Kalau diafragma berfungsi untuk mengatur cahaya yang masuk ya. Makanya kalau matanya tersinari oleh cahaya, pupil akan mengecil, demikian juga sebaliknya. Ketika dia kurang cahaya, pupil akan melebar. Ya, jadi sinar ketika masuk ke dalam mata, gitu ya, melalui kornea dulu, kemudian ke badan, ke pupil, ya, diatur cahayanya, langsung kemudian dari pupil ke lensa. Nah, kalau di situ ada badan kaca, dibiaskan ke saraf penglihat, ya. Nah, di saraf penglihat di sini dia akan ada saraf sensorik, kemudian distimuluskan ke otak sehingga bisa tertangkap gambarannya. Orang melihat itu karena ada organ-organ tersebut masih berfungsi dengan baik ya. Nah, nanti kita akan membicarakan apa saja sih gangguan pada lensa. Jadi lensa salah satunya bentuknya cembung, dia bentuknya transparan. Nah, ini kalau pada katarak itu kalau lensanya keruh ya, lensanya keruh, warnanya keabu-abuan atau putih. Nah, dia melihatnya juga berkabut. Nah, yang normal dia transparan. Sifatnya elastis, jadi dia bisa mengembung, cembung lagi ketika seorang itu matanya berakomodasi maksimal, misalnya melihat benda yang lebih dekat, dia akan bentuknya lebih cembung lagi. Ya, ini terjadi karena kekuatan refraksinya meningkat. Nah, fungsinya dari lensa adalah untuk memfokuskan cahaya. Nah, ini jadi dinamakan refraksi jika ada tadi sinar yang masuk ke dalam kornea ya. Kemudian di situ melalui lensa berkas cahaya tadi akan berjalan melalui satu ke medium yang lain ya. Ini normalnya dia akan melakukan refraksi ataupun koreksi, jadi memperbaiki visus ya dengan lensa sehingga ketika masuk dalam retina atau persyarafan tadi dapat diterima dengan baik ya. Nah, apakah gangguan pada lensa ini cukup banyak ya, yang salah satunya adalah kelainan refraksi yang pada akibat akomodasi atau akibat perubahan dari
bentuknya lensa ini mengalami gangguan yang terlalu cembung ataukah terlalu cekung. Ini lumayan cukup banyak ya, 22,1%. Ini tahun 96. Nah, ini dipastikan yang semakin lama nih akan semakin banyak ya, karena salah satunya faktor pencetusnya itu suka melihat benda yang dekat dalam jarak waktu dalam waktu yang sangat lama. Nah, ini padahal mata juga butuh diistirahatkan ya, apalagi di zaman digital. Hampir semua orang, semua berbagai tingkat usia sudah punya HP ya, melihat HP yang di situ HP-nya jarak dari mata juga sangat dekat ya, dan HP itu hampir tiap hari dipegang dan dilihat tentu saja. Nah, kelainan refraksi ini juga tidak dikoreksi sejak dini juga nantinya akan menimbulkan bahaya ataupun penyulit. Salah satunya apa? Ada amblyopia atau mata malas. Kemudian strabismus atau matanya juling. Dan tentu saja ketika dia tidak bisa melihat dengan jelas, menyebabkan prestasinya terganggu ya, karena harus dia melihat benda yang jauh tidak terlihat, harus maju ke depan dan bolak-balik begitu, sehingga membuat anak kecapean, kelelahan, dan mungkin tidak nyaman ya dengan kondisinya. Dan tentu saja akan berpengaruh ke kualitas hidupnya. Oke, kita bahas satu persatu tadi, mata malas atau amblyopia. Dari kata dasar amblis dan opia ya. Tumpul dan mata. Amblyopia yaitu berkurangnya tajam penglihatan satu atau dua mata sekaligus walaupun sudah dikoreksi dengan kacamata terbaik tanpa diketahui atau diketemukan gangguan struktur pada mata. Ya, jadi bukan karena lensanya, bukan karena retinopati begitu ya, tetapi ini dia melihat ya seperti gambaran ini. Di situ melihat objeknya tidak jelas. Ya, walaupun sudah dikoreksi dengan kacamata, dia tidak bisa melihat dengan jelas, bukan karena kesalahan dari lensanya. Nah, penyebabnya tadi salah satunya ada strabismus atau juling. Nah, jenisnya juling ini berbagai macam, ya. Ada yang julingnya ke dalam, ya. Ada yang keluar, gitu ya. Penyebab yang lainnya ada mata minus atau plus ataupun silinder yang berbeda antara kanan dan kiri yang berbeda jauh, atau dikatakan anisometropia. Kemudian juga ditemukan adanya hambatan dalam penglihatan, contohnya katarak ya, atau juga ptosis. Nah, ptosis ini kelopak matanya dia pembukanya nggak sama gitu ya, satunya dia terbuka dengan sempurna, satunya kelopak matanya nggak bisa terbuka dengan sempurna seperti ngantuk begitu ya. Ya, mungkin kalau bisa kita lihat pada public figure Jarwo kuatnya itu kelopak matanya juga mengalami ptosis. Nah, penyebab amblyopia yang lain, ini salah satunya ada mata minus atau plus yang berbeda jauh antara kanan dan kiri. Nah, ini contohnya pada mata yang amblyopia dan mata yang normal. Oke. Nah, istilah mata yang normal dinamakan emetropia. Ya, jadi kalau ada cahaya yang masuk, sinar-sinar yang masuk, dia akan masuk ke dalam kornea, ya, kemudian masuk ke dalam pupil dan lensa, ya, kemudian dibiaskan pada bercak kuning atau makula. Nah, ini tepat jatuhnya di sini. Ya, dengan
normal itu penglihatannya 6/6, artinya si pasien mampu melihat atau melihat huruf ya, huruf untuk pemeriksaan kartu Snellen itu dalam jarak 6 meter, sedangkan pada orang normal juga 6 meter, bahkan penglihatannya juga lebih baik gitu ya dibandingkan orang normal. Itu istilahnya adalah emetropia. Sedangkan istilah gangguan refraksi itu ametropia. Jadi hampir mirip ya, emetro sama ametropia. Kalau ametropia yaitu kelainan pembiasan sinar pada mata sehingga sinar tidak difokuskan pada retina atau bintik kuning tadi. Jadi jatuhnya nggak tempat retina tadi ya, melainkan di depannya retina ataupun di belakangnya gitu ya. Nah, ini jenisnya ametropia ada hipermetropi, miopi, astigmatisme, dan presbiopi. Nah, kita nanti akan bahas satu persatu ya. Nah, kalau kita melihat dalam jarak yang dekat, mata akan melakukan akomodasi ya. Jadi karena lensa itu diikat oleh otot-otot ya, otot pada mata. Nah, dia akan mudah elastis ya, karena tadi sifatnya elastis, dia akan mudah terbentuk ya, cekung, cembung ya, lebih cembung lagi. Nah, ini karena ada proses akumulasi mata melihat jarak yang dekat gitu ya, sehingga otot-otot tadi siliaris akan mengubah panjang fokus lensa mata untuk memfokuskan benda yang jauh atau dekat dengan jelas pada retina. Jadi seperti ini ya. Jadi akan ditakrek, diulur, sehingga akan bentuknya cembung lagi. Supaya mata tadi pada jarak yang dekat dapat terlihat dengan jelas. Kalau jarak yang jauh, lensa mata akan memanjang atau menipis, yang dikatakan akomodasi mata ketika jaraknya dekat. Nah, ini tadi Ibu singgung ketika melihat HP, melihat laptop yang terlalu dekat, ya, otot siliarisnya tadi akan membuat lensa matanya memendek dan menebal, ya, supaya objek yang dekat tadi dapat terlihat dengan jelas. Nah, emetropia tadi apa saja? Salah satunya adalah hipermetropi atau rabun dekat. Jadi kelainan refraksi mata di mana bayangannya. Nah, normalnya tadi kan dia tepat jatuhnya di retina. Kalau hipermetropi atau istilah awamnya dengan mengatakan rabun dekat, dia bayangannya ada di belakangnya retina, ya, sehingga si pasien mengalami gangguan penglihatan jarak dekat. Ya, jadi ini perbandingannya jarak dekat pada orang normal dapat terlihat dengan jelas. Kalau pasien yang hipermetropi, jarak dekat malah dia tidak jelas, ya. Jadi rabun melihat benda-benda yang dekat. Justru benda-benda yang terlihat dengan jelas ketika dia berada pada posisi yang jauh. Itu. Nah, ini terjadi karena bentuknya kornea maupun lensa mata tidak normal ya. Nah, penyebabnya banyak sekali. Yang pertama adalah sumbu mata atau bola mata terlalu pendek. Jadi dinamakan hipermetropi aksial. Atau daya pembiasan mata terlalu lemah, sehingga dia jatuhnya atau titiknya berada di belakang retina. Ada kelengkungan kornea yang kurang. Nah, itu. Nah, faktor resikonya apa sih? Jika ada salah satu dari orang tua yang menderita hipermetropi, anak yang dilahirkan juga kemungkinan salah satunya ada yang mengalami hipermetropi.
hipermetropi. Ya. Kemudian usia. Nah, usia di atas 40 tahun. Nah, ini juga sudah mulai nih pada pasien dengan hipermetropi, biasanya dia akan lebih jelas memandang yang jauh, melihat yang dekat malah justru matanya dikecil-kecilin ya, supaya dia bisa melihat dengan jelas. Dan juga pada pasien dengan diabetes, kanker mata atau gangguan pembuluh darah di retina, sehingga juga akan menyebabkan gangguan refraksi sehingga bayangan terbentuk di belakang retina. Tapi ini juga menjadi tidak mutlak ya, bahwa memang si pasien itu dengan diabetes pasti akan mengalami hipermetropi. Ini ada faktor risiko atau faktor pencetus saja gitu. Nah, gejalanya seperti apa sih yang dinamakan hipermetropi atau rabun dekat? Ya tadi sudah, ya tentu saja nama rabun dekat ya, dia akan kabur atau tidak melihat dengan jelas pada jarak yang dekat ya. Hal ini menyebabkan kelelahan juga ketika pasien melihat dengan dekat, dia tidak jelas ya, menyebabkan dia juga cepat lelah. Sakit kepala ya, kalau mata melihat tidak dengan jelas, tentu saja juga berpengaruh ke kepala. Ya, akan berkunang-kunang dan sebagainya. Kemudian mata berat. Nah, ini yang dinamakan astenopia akomodativa. Tingkatan hipertrofinya macam-macam ya, dari ringan sampai dengan berat atau tinggi. Jadi dengan hasil pemeriksaan namanya dioptri ya. Jadi kalau pemeriksaan mata itu bisa dengan yang paling sederhana dengan kartu Snellen ya, pernah lihat di lab ya, kartu Snellen atau kartu untuk mengetahui apakah calon mahasiswa misalnya, kalau ada protes kesehatannya itu mengalami gangguan penglihatan atau tidak, itu dengan kartu Snellen. Tapi ada juga yang sudah canggih ya, dengan sen diketahui tingkat berapa sih gangguan refraksinya, berapa dioptri. Nah, yang ringan 0,25 sampai dengan 3,00 dioptrinya. Sedangkan yang menengah 3,25 sampai dengan 6,00 dioptri dan tinggi 6,25. Nah, gejala yang lainnya selain kabar melihat benda yang dekat juga tadi harus menyipitkan mata dan biasanya menjauhkan objeknya, menyipitkan mata untuk melihat sesuatu yang lebih jelas dan bendanya semakin dijauhkan. Nah, ini dulu saya pernah waktu masih muda melihat ibu saya ya, melihat ini orang ketika pengen melihat dengan jelas kan harusnya didekatkan ya, objeknya didekatkan. Nah, ini kok malah semakin dijauhkan gitu, sambil memicingkan atau menyipitkan mata gitu. Ya, jadi sempat saya, ini yang pengen melihat jelas ya didekatkan gitu. Tapi setelah merasakan sendiri bahwa ternyata kalau yang sudah tadi usia 40 tahun ke atas ya juga akan mengalami yang gejala hipermetropi. Ini memang ketika lihat dekat lebih buram, ketika dijauhkan akan lebih jelas terlihatnya. Itu ternyata memang itu adanya ya. Oke, tanda yang lain, mata terasa tegang, sakit dan terbakar ya, karena ya tadi bisa karena akomodasi yang terus-menerus ya, sehingga juga akan mengalami kelelahan di otot siliarisnya. Ya, nah ini juga harus kita perhatikan, kemudian juga segera diatasi. Bahkan kalau sampai berat akan menyebabkan sakit kepala yang terus-menerus.
Nah, komplikasi. Nah, ternyata ada komplikasinya ya, walaupun sepertinya sepele, hanya masalah lensa mata ini harus dikoreksi dengan kacamata, ternyata ya sepele juga kalau menemukan kondisi-kondisi yang memang hipermetropi tadi tidak ditangani dengan baik. Nah, komplikasinya apa? Bisa sampai muncul glaukoma, ya. Kita juga mengalami strabismus konvergen, jadi menyebar ya bagian yang warna hitam ya di mata itu dia yang kanan kelempar ke kanan, yang kiri kelempar ke kiri ya. Seperti itu. Oke, kemudian jika refraksi kanan kiri berbeda tidak ada koreksi ya, dia akan mengalami amblyopia. Nah, bagaimana penata laksanaannya? Ya, penata laksanaannya yang pertama adalah tentu saja memperbaiki lensanya, ya, jadi harus dibantu dengan lensa dari luar. Jadi dikoreksi dengan lensa spheris positif atau orang awam mengatakan dengan kacamata plus gitu ya. Kemudian hipermetropi tanpa keluhan, ya, keluhan hipermetropi tanpa keluhan rabun jauh, ada kesukaran membaca, ya, jadi diberikan kacamatanya untuk ketika membaca saja, ya. Nah, ini digunakan untuk tertentu, misalnya tadi kan kalau dia melihat dekat nggak bisa ya rabun, nah sehingga dia nggak bisa beraktivitas di lingkungan dekat begitu ya tanpa membawa alat komunikasi ya. Nah, jadi pada pasien dengan hipermetropi ini tadi untuk diperlukan ketika saat membaca saja ya, membaca menggunakan kacamata plus atau spheris plus. Ketika untuk jalan ya, kacamata jalan itu karena nggak ada keluhan, dia dapat melihat dengan jelas saat melihat jauh ya, berarti untuk jalan tidak pakai kacamata. Jadi biasanya digunakan saat membaca saja atau melihat membaca HP gitu ya, pesan di WhatsApp misalnya. Nah, kemudian selain itu juga ada penata laksanaan berupa farmakoterapi. Ini diberikan jika ini muncul pada usia 3 bulan sampai dengan 12 tahun. Jadi diberikan atrofin setengah sampai 1%. Ya, kemudian hematropin itu diberikan kalau dia usianya lebih dari 12 tahun. Ya, kemudian ada yang namanya kondisi hipermetropi dan amblyopia. Jadi selain dia hipermetropi, dia juga ada mata malas ya dengan latihan preoptik. Nah, untuk lensa spheris positif itu yang bagaimana? Nah, tadi lensa positif itu bentuknya seperti ini ya. Jadi dia lensa cembung ya. Jadi ditaruh di depan lensa mata ya. Sehingga yang tadi jatuhnya biasan cahaya ada di belakang retina, dengan dikoreksi dengan spheris yang positif, dia akan pas di retina. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini untuk kondisi hipermetrofi ya. Tadi di kondisi yang sebelum memakai kacamata, bayangan jatuh di belakang retina. Ya. Nah, ini diberikan bantuan dengan lensa positif atau lensa cembung. Sehingga bayangan yang tadi yang awalnya jatuhnya di belakang retina akan pas tepat di retina. Nah, selain itu juga merawat kesehatan mata tentu saja ya, periksa secara rutin. Jadi jangan kemudian sudah pakai kacamata spheris positif
tidak diperiksakan lagi gitu. Ya, tentu saja akan salah juga karena bisa aja kondisinya ini ubah dari yang sebelumnya ya. Dia mengkonsumsi makanan yang bernutrisi. Nah, ini seperti di gambar ini ya, yang dia kandungan beta karotennya yang tinggi, misalnya di wortel gitu ya, yang membantu untuk kesehatan mata. Menggunakan penerangan yang baik. Nah, ini juga salah satu upaya supaya akomodasi matanya tidak terlalu berat gitu ya. Menggunakan kacamata yang tepat. Nah, sehingga sebelum menggunakan kacamata diperiksa dulu tadi ini gangguan lensanya yang mana, kemudian dia hipermetropi dioptrinya berapa begitu ya, sehingga sesuai kacamatanya. Kemudian bagi pasien yang mengidap diabetes ataupun tekanan darah yang tinggi ya, yang berpotensi akan mengalami glaukom, mengalami retinopati diabetik ya, juga harus dikontrol kadar gula darahnya, sehingga bisa pastikan ini karena gangguan refraksinya, gangguan lensa, ataukah ada penyebab lainnya. Oke, selanjutnya adalah miopia atau rabun jauh. Ya, jadi kembalikan dengan yang tadi, hipermetropi, rabun dekat, kalau sekarang rabun jauh, ya artinya ketidakmampuan untuk melihat benda-benda yang jauh. Jadi kalau melihat benda yang jauh, dia tidak jelas. Kalau tadi hipermetropi, kelainan refraksinya, sinarnya akan jatuh di belakang retina. Kalau sekarang di depannya retina. Nah, penyebabnya apa? Salah satunya sumbu matanya yang terlalu panjang. Ya. Kemudian daya pembiasan yang terlalu kuat atau dinamakan miopi refraktif. Penyebab yang lainnya kornea terlalu cekung atau lensanya juga terlalu cembung pada katarak imatur. Juga ada faktor genetik sama kayak dengan hipermetropi tadi. Di miopia juga ada faktor genetik. Jika salah satu orang tuanya ada yang mengidap ya paling tidak 50%-nya ya berpotensi. Tapi kalau dua-duanya ya kemungkinan untuk anaknya mengalami gangguan refraksi lensa juga makin tinggi. Nah, ini gambaran pada miopia dibandingkan dengan mata normal ya tadi. Ya pas di retina, sedangkan pada miopia tadi di depannya retina ya, belum nyampe ke retina. Gejalanya ya tadi kalau dia rabun jauh ya berarti kesulitan melihat dengan jelas benda-benda yang jauh. Ya, jadi kalau melihat dekat dia bisa. Contohnya ketika mau melihat di papan tulis nggak terlihat tuh, harus mendekat baru terlihat. Ya, kadang juga melihat titik-titik atau benda-benda benang-benang ya akibat degenerasi retina perifer. Kemudian sakit kepala, nah ini juga sering muncul ya ketika dia melihat benda yang jauh tidak bisa dia coba untuk akomodasi melihat dengan akomodasi maksimal. Nah ini bikin sakit kepala juga dan mata kelelahan tentu saja. Nah, orang sering mengedip-ngedipkan mata. Nah, ini karena kelelahan mata juga, sehingga responnya adalah dengan ngedip-ngedipin mata. Nah, tanda objektifnya ini juga ada midriasis ya. Jadi juga sebagai respon di akomodasi yang kurang tadi, ya, jadi ada midriasis, pupilnya mengecil, kemudian eksoptalmus matanya jadi menonjol. Ini pada kayak kasusnya atau kondisinya pasien dengan hipertiroid, ada eksoptalmus.
Nah, komplikasinya apa? Nah, sama juga dengan hipermetropi, ada komplikasi, miopi juga ada komplikasinya, yaitu yang namanya ablasio retina atau lepasnya retina ya. Nah, jadi bisa terjadi ya bisa. Jadi dia bisa lepas, terkelupas dan robek gitu ya. Kalau miopinya cukup tinggi ya akan mengalami strabismus ya ataupun eksotropi. Tingkatan miopia sama juga hipermetropi tadi ada berdasarkan pemeriksaan eh, dengan visusnya ya, ketajaman matanya dari ringan, sedang sampai tinggi. Nah, orang awam mengatakan dengan minus berapa begitu ya. Yang dikatakan ringan itu kalau dia 0,25 sampai dengan 3,00 dioptri. Sedangkan kalau sedang atau menengah 3,25 sampai dengan 6,00 dioptri. Sedangkan tinggi 6,35 ke atas. Nah, ini biasanya kalau semakin tinggi uh, gangguan lensanya juga makin tebel gitu ya yang digunakan untuk koreksi ya. Jadi berkebalikan dengan yang hipermetropi tadi, kalau sekarang koreksinya dengan lensa mata sferis yang negatif. Ya. Nah, tadi kalau diberikan lensa sferis negatif atau lensa cekung, maka titik yang terbentuk nanti akan tepat berada di retina, tidak di depannya lagi. Nah, ini yang belum dikoreksi dengan lensa ya. Nah, ini yang sudah dikoreksi dengan lensa ya, akan bayangannya berada tepat di retina. Nah, seperti ini. Oke, nah untuk penggunaan kacamata, lensa tadi bisa dengan kacamata ataupun lensa kontak, tapi juga harus hati-hati penggunaan lensa kontak harus pemasangannya harus yang bersih ya, karena nanti kalau nggak berisiko terjadinya infeksi. Kemudian bisa juga dilakukan operasi lasik ya. Itu sering dikatakan operasi sinar laser untuk usia di atas 21 tahun. Atau bisa menggunakan obat tetes mata atrofi ini mencegah miopia atau rabun jauh yang diderita bertambah parah. Dan juga dengan melakukan implan lensa buatan untuk perahan yang tinggi tidak dapat dioperasi dengan laser. Oke, selanjutnya adalah kelainan refraksi yang lain yaitu presbiopsi ya. Presbiopi. Jadi akibat kelemahan otot refraksi pada usia lanjut ya. Jadi presbiopi memerlukan lensa sferis positif juga. Jadi hampir sama seperti hipermetropi ya. Jadi memang tadi ditemukan pada usia yang lanjut. Pemeriksaannya teman diagnosis dengan kartu Snellen. Kalau simbahnya ini ternyata buta huruf, gimana ya? Tidak harus dengan Snellen, karena Snellen kan huruf-huruf ya. Kalau simbahnya buta huruf, nggak tahu huruf-huruf gimana? Nah, nanti bisa dengan kartu E ya. Yang nanti arah kakinya menuju kemana? Nanti tanyakan arah kakinya kemana? Kanan, kiri, bawah, atas. Nah, seperti itu. Ya. Oke, berikutnya cara pemberian kacamata baca. Ini masing-masing mata dikoreksi untuk jarak jauh. Jadi makanya kalau di pemeriksaan bagi teman-teman yang sudah pernah periksa visus di optik gitu ya, kan itu dikasih kacamata optik ya. Jadi satunya ditutup matanya, satunya dites gitu. Ya, karena memang harus satu-satu diperiksa, dikoreksi, dicocokkan mana yang tepat ketika membaca. Itu. Kemudian dikoreksi kedua matanya dan tambahkan masing-masing sferis positif sesuai dengan pedoman umur. Ya, tadi dengan pedoman umur kalau
40 tahun, tambahan sferisnya plus 1, sedangkan tiap 5 tahun ke atasnya, saya 45, dan 50, sferisnya nambahnya 0,50. Oke, berikutnya adalah anisometropia. Apa itu anisometropia? Ya, satu mata mengalami hipermetropi, sedangkan yang lainnya mengalami miopia. Jadi berbeda. Satu mata dengan mata lainnya, ini nggak kompak nih ya. Satu mengalami hipermetropi, satunya miopia. Oke, jadi atau bisa satu mata mengalami hiper atau miopia dan yang lainnya normal. Ya, selisihnya lebih dari 3 dioptri. Nah, ya kalau pupilnya nggak akur, nggak sama ukurannya, namanya anisokor. Kalau lensanya nggak sama refraksinya, namanya anisometropia. Atau juga satu mata mengalami hipermetropi atau miopia ringan, yang lainnya hipermetropi atau miopia tinggi. Ini juga sama, selisihnya lebih dari 3 dioptri. Ini biasanya juga bikin pusing ya, sakit kepala. Nah, seperti ini gambarannya. Ini bukan gambar lato-lato ya. Yang mainan viral saat ini sampai ke kampus ada yang bawa lato-lato, dekat-dekat yang di parkirannya karena lagi viralnya lato-lato bikin berisik gitu. Oke, ini bukan lato-lato tapi bola mata. Ini gambaran ketika mengalami anisometropia. Satu mata mengalami tadi ya miopia atau hipermetropi, satunya normal. Yang satunya ringan, satunya berat lebih dari 3 dioptri. Nah tadi itu. Nah koreksinya bagaimana? Yang anisometropi, jadi koreksi terlemah diperkuat sehingga selisihnya dengan mata yang lain menjadi 2 sampai dengan 3 dioptri. Gitu. Jadi memang dikoreksi selisihnya nggak boleh terlalu jauh. Nah, tadi karena bikin pusing ya, bikin matanya juga lelah gitu kalau ketika akomodasinya sangat berbeda. Oke, berikutnya adalah astigmatisme. Ini ada kelainan refraksi lagi di mana matanya menghasilkan satu bayangan dengan titik atau garis fokus yang multiple. Ya, jenisnya ada astigmatisme reguler apabila titik fokus tersebut terletak pada sumbu utama, dan irregular atau tidak beraturan apabila titik-titik fokusnya berada pada sumbu utama atau di luar sumbu utama. Penyebabnya 90% karena faktor kornea dan 10% karena lensa, bisa karena infeksi di kornea, trauma di kornea, ada sikatrik ya, trauma kemudian menimbulkan sikatrik atau jaringan parut ya. Nah, ini gambaran tipe-tipe refraksi astigmatisme reguler. Dari yang kondisi ya sederhana, hipermetropik atau kompon, hipermetropik ya, dan campuran. Ini gambaran kornea yang mengalami astigmatisme. Jadi pembiasanya kurvatur refraksinya ya irregular ya, tidak beraturan. Gitu. Nah, gejalanya seperti apa sih? Gejala subjektifnya pasien mengeluhkan rasa tidak nyaman, tidak enak, dan mengantuk gitu ya. Karena matanya berasa cepat lelah, berat. Ya, terutama ketika mengerjakan sesuatu pada jarak yang dekat. Nah, ini juga perlu dikoreksi. Tiba-tiba punya adik atau besok ketika Anda punya anak kok malas belajar, ketika belajar cepat ngantuk. Nah, ini siapa ini yang belajar cepat ngantuk tapi ketika lihat HP langsung semangat ya, ini bukan astigmatisme, tentu
penyakit penyakit tidak mau belajar itu ya. Kemudian disertai dengan sakit kepala. Nah, biasanya ada di pelipis, nyut-nyutan pelipisnya ya. Nah, bahkan juga menyebar ke dahi. Nah, bahkan juga di dahi itu terutama di pertengahan mata ya, di atas hidung itu. Kemudian bisa menyebar sampai ke belakang kepala. Nah, ini kadang kalau nggak yang ngerti ya langsung minum obat begitu ya. Nggak mencoba mencari tahu nih kenapa sih kok sakit kepalanya hilang timbul, sering kambuh, harus cari tahu penyebabnya. Kemudian gejala lainnya adalah merasa tidak nyaman apabila melihat sesuatu objek yang bergerak. Ya, kalau kota normal itu kan lihat satu yang bergerak nyaman-nyaman aja ya. Nah, ini nggak nyaman. Ya, kemudian tidak bisa membedakan dua titik yang berdekatan. Nah, ya, ini juga sama dengan hipermetropi, kita melihat benda dia menyebutkan kelopak mata sambil miring-miring gitu ya. Itu. Oke, gejala objektifnya ketika dengan pemeriksaan oftalmoskop terlihat papil syaraf optik berbentuk lebih lonjong dari mata normal. Kemudian dengan alat keratometer terlihat perbedaan kelengkungan atau daya refraksi dari kornea pada bidang horizontal dan vertikal. Untuk cara pemeriksaannya tadi bisa dengan Snellen chart ya. Nah, ini biasanya pada pasien dengan astigmatisme kesalahan membaca huruf ya, hurufnya E dibaca P, huruf C dibaca E ya, huruf B terbaca R seperti itu. Kemudian cara pemeriksaan yang lain adalah terdapatnya tanda piring plasido, yaitu terlihat gambaran bayangan yang tidak rata pada kornea. Ya, terutama dalam astigmatisme yang irregular. Nah, seperti ini. Placido test. Gambarannya seperti piring. Kemudian huruf price merupakan huruf yang terdiri garis-garis membentuk sudut tertentu dengan garis horizontal. Sehingga penderita astigmatisme hanya melihat huruf-huruf tertentu dengan jelas sesuai dengan sumbu astigmatismenya. Nah, prinsip penanganannya bagaimana? Prinsip penanganannya pada penderita astigmatisme yang masih muda atau anak-anak, sebaiknya dikoreksi astigmatismenya dengan penuh. Ya, supaya ketika dewasa tidak kambuh kembali. Oke, pada penderita dewasa, maka pertama yang dicoba dengan koreksi astigmatisme secara penuh dan diberikan penjelasan pengertian sebelumnya bahwa kacamata tersebut sudah benar-benar enak dibaca. Ya. Biasanya jenis kacamatanya adalah silinder. Gitu. Ya. Jadi menggunakan silinder sehingga dapat mengurangi daya bias silinder dengan menggunakan kaca ya, kacamata silinder. Oke, untuk mendapatkan distorsi minimal maka sebaiknya diberikan lensa silinder minus dan vertex distance yang minimal. Tuh. Ya, dikoreksi sampai dia nyaman ya, pasiennya nyaman. Sehingga tidak lagi mengalami keluhan-keluhan seperti yang dirasakan sebelumnya. Nah, edukasinya bagaimana? Nah, tentu saja juga ini bisa edukasi untuk seluruh gangguan refraksi, semuanya ya, baik itu hipermetropi, miopia, ya, astigmatisme. Nah, itu. Berhenti baca atau istirahat tiap 30 menit sekali. Ya, jadi refresh kembali kondisi mata yang lelah. Nah, ini biasanya ya beberapa orang
bisa melakukan dan beberapa orang nggak bisa melakukan ya. Ya karena ya tadi misalnya waktu yang tidak tepat gitu ya. Misalnya harusnya ikut apa namanya dia istirahat begitu karena waktu yang tidak bisa untuk ada break ya harus lanjut gitu ya. Oke, kemudian nah ini juga edukasi yang sudah sangat sering diberikan. Waktu membaca dengan posisi yang duduk tegak, menggunakan penerangan yang cukup. Ya, jarak baca juga harus diperhatikan. Nah, jarak baca buku yang baik berapa? Ya, jadi tidak boleh kurang dari panjang siku ketika kita letakkan di meja. Ya, jadi bisa diukur, nggak usah pakai penggaris. Nah, buku tidak boleh kurang dari panjang siku dengan mata kita, gitu ya. Jadi bukunya dengan mata kita, jaraknya jangan kurang dari panjangnya siku. Kemudian duduk paling sedikitnya adalah 6 kaki dari TV. Nah, kalau dijadikan meter berapa tuh? Ya. Nah, tapi juga harus dilihat TV-nya semakin besar, jarak yang dianjurkan juga makin panjang. Itu ya, jangan disamakan kalau TV kecil dengan TV besar. Ya. Kemudian batasi TV atau main video game. Nah, ini yang nggak bisa nih. Untuk anak-anak yang sudah adiksi ya, ketergantungan ya sulit sekali ya. Nah, itu tapi juga harus telaten diberikan edukasi supaya ya gangguan refleksinya nggak semakin berat. Kemudian olahraga tiap hari yang digunakan untuk lancarkan peredaran darah, terutama peredaran darah di mata. Oke, ini perawatan dan melepas lensa kontak tadi ya mungkin sudah ada beberapa teman-teman yang menggunakan bahan atau memang ada gangguan refraksi atau memang untuk estetik ya, kadang gunakan untuk estetik saja, ada warnanya macam-macam begitu ya. Nah, tapi harus ingat ketika tidak dilakukan nanti juga akan mengiritasi ya. Pernah kejadian di Indonesia juga pernah iritasi pada lensa ya karena penggunaan lensa kontak yang harusnya dilepas pada malam hari ketika tidur nggak dilepas perlu ngantuk. Matanya jadi infeksi dan terancam buta ya. Nah ini memang ada keuntungan menggunakan lensa kontak lens gitu ya. Tapi kalau tidak dilakukan dengan perawatan dengan baik juga sangat berisiko. Nah keuntungannya apa kalau menggunakan lensa kontak? Adaptasinya singkat, lebih nyaman dalam pemakaian. Ya kalau ini kalau udah terbiasa ya. Transmisi oksigennya baik, stabil, kemudian dapat digunakan secara intermiten, ya. Kemudian dapat digunakan untuk bayi yang memang ada gangguan refraksi ya. Kerugiannya, tajam penglihatannya kurang, insiden infeksinya sangat tinggi, apalagi satu memasang tangannya kotor, ya sering terjadi deposit udah rusak nih ya karena apa namanya tadi ya lunak tadi ya umurnya singkat ya karena umurnya bentuknya lunak dia digunakan ya paling tidak kurang dari 8 jam ya dan kerugian yang lain tidak dapat mengkoreksi astigmatisme. Oke, ini usaha untuk koreksi refraksi, pilih kacamata yang terbaik, lensa kontaknya juga disesuaikan, ya. Oke, kemudian dilakukan operasi, ya. Ya, operasinya ya sesuai dengan gangguannya tadi, ya. Jadi, misalnya pasien dengan gangguan refraksi dilakukan dengan pemeriksaan lasik
Itu. Oke, demikian teman-teman materi yang bisa Ibu sampaikan. Silahkan nanti kita gabung di Zoom. Jika ada yang mau ditanyakan atau diklarifikasi terkait dengan penjelasan Ibu, silakan bisa ditanyakan. Begitu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.